Kali ini kami akan menjelaskan hasil pembahasan kami dalam diskusi kelompok. Yang menjadi indikator bahwa air tercemar adalah bau dan rasa air, endapan koloidal, dan bahan terlarut, mikroorganisme air, organisme coliform yang termasuk bakteri dan virus, perubahan suhu air, pH air, dan warna. Salah satu penyebabnya yaitu ditemukan bahan-bahan kimia pencemar pada air tersebut. Contoh kecilnya, pada eksperimen yang dilakukan seperti pemutih, limbah rumah tangga, air deterjen, rinso, sabun cuci piring, bensin, alkohol, dan lain-lain. Bahan pencemar seperti ini biasanya dihasilkan oleh pabrik-pabrik, tempat usaha, ataupun daerah pemukiman yang mengakibatkan tercemarnya sumber air yang ada di sekitar mereka. Menurut kami, tindakan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai tersebut pastinya harus diubah, karena menyangkut kehidupan banyak orang, biota laut, dan lingkungan sekitar. Jika mereka terbiasa untuk melakukan hal itu, maka dampaknya akan menjadi besar seiring waktu. Padahal, sungai yang bersih dapat dimanfaatkan untuk membantu kehidupan sehari-hari manusia, sumber irigasi, pembangkit listrik, dan banyak lagi. Maka jika terus dilakukan, masyarakat tersebutlah yang akan mengalami kerugian karena dampak atas kegiatan yang mereka lakukan. Faktor penyebab pencemaran air berupa kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran air seperti membuang limbah, baik limbah pabrik, limbah rumah tangga, limbah pertanian, peternakan, yang dibuang sembarangan ke dalam sungai. Menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan yang mengakibatkan terancamnya ekosistem air, serta menggunakan pestisida secara berlebihan. Bisa diambil kesimpulan bahwa umumnya pencemaran air dapat terjadi karena kebiasaan buruk manusia yang selalu menghasilkan limbah, kemudian membuangnya sembarangan tanpa memikirkan dampak yang akan timbul dari perbuatan mereka. Dampak pencemaran air terhadap organisme perairan adalah bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam sungai sangat mempengaruhi kehidupan ekosistem air. Contohnya bisa dilihat dari eksperimen yang telah dilakukan. Ikan-ikan yang tercampur dengan bahan pencemar, yang dalam kasus ini adalah zat-zat kimia beracun, akan menjadi mati. Hal ini bisa terjadi karena ketika bahan pencemar masuk ke sungai, oksigen di dalam air akan berkurang. Ini kita kenal sebagai dissolved oxygen. Sehingga banyak ikan yang akan mati karena kekurangan oksigen dan pernapasan mereka terganggu. Hal ini jelas sangat merugikan karena dapat menurunkan keanekaragaman biota air. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menjaga kualitas perairan dengan tidak membuang limbah ke sungai atau laut, tidak melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak berbahaya, juga tidak menggunakan aliran air bersih sebagai tempat untuk mencuci baju atau hewan ternak. Karena limbah yang dihasilkan dari bekas cuciannya dapat membahayakan ekosistem perairan. Usaha yang kami pernah lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar adalah menanam tanaman dan membersihkan lingkungan di sekitar rumah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan pantai, mengolah limbah rumah tangga menjadi kreasi yang dapat dimanfaatkan, menggunakan kantong atau tas yang terbuat dari kain agar dapat dicuci dan digunakan berulang-ulang, serta menyediakan tempat pembuangan khusus di rumah masing-masing dengan tujuan agar tidak membuang limbah yang dihasilkan ke sungai ataupun tempat-tempat sembarangan lainnya. Tuhan Allah menghendaki manusia sebagai penguasa bumi, bersahabat dengan alam, mengelola dan merawat bumi. Ia menciptakan manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan untuk hidup selaras dan berdampingan. Maka kita harus turut menjaga ciptaan Tuhan tersebut, seperti yang disampaikan dalam firman Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, segala binatang melata yang merayap di bumi.